Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya awalan wa nafsiya bitaqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala Allahu azza sya'nuhu wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan au kama qala alaihi wassalatu wassalam. Hadirin ma'asyiral Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Hakikat penciptaan kita di atas permukaan bumi ini itu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali di atas satu maksud, kecuali di atas satu tujuan. Liya'budun, agar mereka beribadah, menyembah hanya kepadaku. Hadirin jemaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu baru benar, ibadah itu baru diterima apabila dibangun di atas landasan la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah menjadi ukuran diterimanya ibadah kita? Kenapa la ilaha illallah menjadi barometer benar dan tidaknya amalan kita? Sebab la ilaha illallah dialah awal keislaman kita. Dialah pondasi beragama kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, datang dari beberapa orang sahabat, Nabi bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu, kata Nabi, dibangun di atas 5. Dan yang namanya bangunan dari pondasi dulu. Apa pondasi yang Nabi sebut di awal? Syahadatu alla ilaha illallah. Persaksian bahwa tidak ada yang boleh disembah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah awal keislaman kita. Inilah awal keimanan kita. Tidak beriman sebelum berla ilaha illallah. Kemudian kesempurnaan keimanan kita diukur pula dengan la ilaha illallah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Kata Nabi, iman itu ada 73 sampai 79 cabang. Fa'alaha, jenjang keimanan yang tertinggi, qaulu la ilaha illallah, persaksian tentang la ilaha illallah. Ini memberikan faedah kepada kita bahwa hakikat keislaman seseorang, hakikat keimanan seseorang itu berada dalam lingkup la ilaha illallah. Mau Islam, berla ilaha illallah. Mau sempurna, sempurnakan la ilaha illallah. Hadirin
Jemaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada Jumat kali ini kita akan uraikan beberapa keutamaan-keutamaan dari la ilaha illallah yang menjadi asas, yang menjadi pondasi, yang menjadi dasar agama kita, agama Islam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, datang dari seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibnu Amr ibnu As. Nabi bersabda, yusohu birojulin min ummati yaumal qiyamah. Kata Nabi, akan dipanggil seorang lelaki dari kalangan umatku pada hari kiamat, untuk diperlihatkan tentang catatan amalannya yang baik dan yang buruk. Kemudian didatangkanlah kepadanya, kata Nabi, tis'atan wa tis'ina sijillah, 99 catatan dosa. Yang satu lembar, kata Nabi, maddal basar, itu luasnya sejauh mata memandang. Dan dia memiliki 99 seperti itu. Seluruhnya berisi catatan dosa. Kemudian diperlihatkan kepadanya, bukankah ini dosa-dosamu? Dia hanya mampu menjawab, bala ya Rabbi, benar ya Allah. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apakah engkau masih memiliki amal kebaikan? Dia menjawab, tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa innakal yauma la tuzlam. Sungguh pada hari ini kamu tidak akan dizalimi. Tapi ternyata dia masih memiliki amalan kebaikan. Maka didatangkanlah kepadanya kartu kecil yang di sanalah bertuliskan amalannya. Tapi ketika didatangkan amalan pada kartu kecil ini, kembali dia berkomentar, ya Allah, untuk apa amalan yang sedikit itu? Maka kembali Allah menegaskan, wa innakal yauma la tuzlam. Tunggu pada hari ini kamu tidak akan dizalimi. Maka kata Nabi, ditegakkanlah timbangan. Lalu dinaikkanlah 99 catatan dosa itu pada satu timbangan. Yang satu lembar, kata Nabi, luasnya seluas mata memandang. Dan dinaikkan pula kartu kecil itu pada timbangan yang satunya. Apa kata Nabi? Fatoshatis sijillah wa thaqulatil bitokoh. 99 catatan dosa ini terbang ke atas, menunjukkan beratnya kartu ini. Amalan apa gerangan yang tertulis dalam kartu ini? Di dalamnya bertuliskan amalan yang paling hebat. Di dalamnya bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah kalimat yang sangat dahsyat, kalimat yang sangat luar biasa. Dialah kalimat yang mampu menggugurkan dosa berapapun banyaknya. Dialah kalimat yang mampu mengalahkan beratnya langit dan bumi. Nabi Nuh alaihissalam pernah berwasiat kepada anaknya sesaat sebelum beliau meninggal dunia. Nabi SAW bersabda, qala Nuhun libnihi inda mautih, amuruka bila ilaha illallah. Law anna as-samawati as-sab' wal ardina as-sab' wudi'at fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah la rajahat bihinna la ilaha illallah. Kata Nabi, Nabi Nuh berwasiat kepada anaknya sesaat sebelum meninggal. Apa wasiat Nabi Nuh? Saya wasiatkan kepadamu wahai anakku untuk berla ilaha illallah. Kata Nabi Nuh, seandainya 7 langit ini, seandainya 7 bumi ini disimpan pada sebuah timbangan dan la ilaha illallah pada timbangan yang satunya, maka la ilaha illallah pasti akan lebih berat. Kemudian Nabi Nuh melanjutkan wasiatnya. Lau anna as-samawati as-sab' wal ardina as-sab'
kunna halqatan mubhama laqasamat hunna la ilaha illallah. Kata Nabi Nuh, seandainya 7 langit ini, 7 bumi ini terikat seperti gelang yang sangat kuat, maka la ilaha illallah akan mampu menghancurkannya. Kalimat yang sangat dahsyat, luar biasa. Oleh karena itu jemaah sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking dahsyatnya la ilaha illallah sebagai kalimat ketulusan, seluruh nabi, seluruh rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus di permukaan bumi ini itu berdakwah kepada la ilaha illallah. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut tagut." Kata Allah, sungguh kami telah mengutus kepada setiap rasul membawa visi yang sama. Ani'budullah wajtanibut tagut. Ani'budullah, ibadah kalian hanya kepada Allah. Wajtanibut tagut, tinggalkan semua yang disembah selain Allah. Ini visi seluruh nabi dan rasul. Mulai daripada nabi dan rasul yang pertama Nabi Nuh alaihissalam sampai nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi. Semua membawa visi yang sama. Inilah kesatuan seluruh nabi dan rasul. Satu dalam la ilaha illallah. Bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepadanya, "Kul, katakan hai Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku. Ad'u, saya berdakwah." Bagaimana dakwanya Nabi? Ilallah, kepada Allah. Mufassirun menjelaskan apa makna dari ilallah. Kata mereka, ila la ilaha illallah. Dakwah kepada la ilaha illallah. Nabi juga mendidik para sahabat untuk berdakwah kepada la ilaha illallah. Dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Ibnu Majah, Imam Ahmad, At-Tirmizi dan yang lainnya. Dari sahabat yang mulia, Ibnu Abbas. Dia berkata, tatkala Nabi mengutus Muaz untuk berdakwah ke Yaman, maka Nabi berwasiat kepadanya. Apa wasiat Nabi? Perhatikan. Nabi berkata kepada Muaz, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah." Karena itu harus, kata Nabi, yang pertama kali kau dakwahkan kepada mereka itu adalah agar mereka bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan ila ayyuhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat dakwah Nabi di Mekah, apa awalnya? Tidak ada perintah dari Allah untuk berdakwah kecuali dakwah kepada la ilaha illallah. Rukun Islam yang kedua, perintah salat, itu turun pada tahun ke-10 Hijriah. Disebutkan dalam buku-buku sejarah. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Terakhir sebagai penutup, Nabi SAW bersabda, buniyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah. Pondasi keislaman itu dengan la ilaha illallah. Nabi juga bersabda, fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Jenjang keimanan yang paling tinggi itu la ilaha illallah. Nabi juga bersabda dalam riwayat yang lain, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Siapa yang akhir hidupnya la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Oleh karena itu jamaah, jadikan pondasi seluruh amalan kita, puncak keimanan kita, dan upayakan akhir dari hidup kita itu dengan la ilaha illallah. Maka insya Allah kita akan bahagia di dunia, selamat di akhirat. Aqulu qawli haza wastaghfiruhu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca Al-Qur'an dengan tertib dari Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya,
dan kita mencari ayat yang sifatnya perintah, konteksnya perintah, kita akan mendapati perintah pertama itu adalah perintah untuk berla ilaha illallah. Pada surah Al-Baqarah ayat 21 Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum." Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian. Sebaliknya, kalau kita mencari ayat yang siaknya itu adalah larangan, kita akan mendapati larangan pertama, larangan berbuat kesyirikan. Pada ayat 21 Allah tegaskan untuk beribadah mentauhidkan Allah. Pada ayat 22 Allah langsung nyatakan, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Jangan sekali-kali kalian melakukan kesyirikan sedangkan kalian mengetahuinya. Dua perkara ini, mentauhidkan Allah, berlepas dari segala bentuk kesyirikan, itu adalah hak yang terbesar, haknya Allah Subhanahu wa taala. Pada surah An-Nisa ayat 36. Ayat ini dikenal dengan ayat hukuki asyarah. Ayat yang menjelaskan tentang 10 hak. Lihat, yang pertama Allah sebut itu hak yang terbesar. Apa kata Allah? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Baru menyusul wabil walidaini ihsana dan seterusnya. Yang pertama yang Allah sebut itu adalah hak yang terbesar, haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullah, ibadah kalian hanya murni kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali kalian melakukan kesyirikan sedikit pun juga. Nabi SAW bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa haknya Allah atas hamba? Kata Mu'adz, "Allah wa rasuluhu a'lam." Kemudian Nabi menjelaskan, "Haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Dua yang hakikatnya satu. Dua yang hakikatnya satu. Ayya'buduhu, ibadah kalian hanya kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali kalian melakukan kesyirikan sedikit pun juga. Dua yang hakikatnya satu. Sebab ibadah baru benar kalau hanya murni kepada Allah. Ibadah nanti benar kalau terlepas dari kesyirikan. Orang yang tidak melakukan kesyirikan ketika ibadahnya hanya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebagai penutup, waspadalah terhadap satu dosa yang bisa menghancurkan la ilaha illallah. Nabi SAW bertanya kepada sahabat, "Atadri ayyudz dzunubi a'zam?" Tahukah kalian dosa apa yang paling besar? Kata sahabat, "Allah wa rasuluhu a'lam." Kemudian Nabi menjelaskan, "Antaj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Dosa yang paling besar, dosa yang paling dimurkai oleh Allah, yaitu engkau mengadakan tandingan, melakukan kesyirikan, padahal Allah yang menciptakanmu. Inilah dosa yang paling besar, dosa yang luar biasa, dosa yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang Allah tetapkan pelakunya. Siapa yang mati di atas dosa kesyirikan, tidak ada ampunan baginya. Neraka adalah tempatnya, diharamkan surga atasnya, dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan sedikit pun juga. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Adapun selain dosa syirik, Allah ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, melakukan kesyirikan, maka sungguh Allah telah haramkan surga atasnya. Wa ma'wahun nar, neraka adalah tempat kembalinya. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan bagi orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang yang zalim? Pada surah Luqman Allah sebutkan, innasyirka lazulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Semoga kita dapat merealisasikan tauhid ini, la ilaha illallah ini dalam segala aspek kehidupan,
Kita landasi setiap amalan kita dengan la ilaha illallah yang merupakan pondasi keislaman, dia puncak keimanan. Dan kita berlepas dari segala bentuk kesyirikan yang dengannya kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimus shalah.